Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal dari sebuah lelucon, dari seorang pemimpin yang dikenal visioner, Gus Dur. Di tengah tawa dan perdebatan, ia melontarkan ramalan yang dianggap gila, gaji anggota DPR akan mencapai 3 juta rupiah per hari. Tak ada yang menyangka, ramalan itu bukan sekadar candaan, melainkan sebuah peringatan yang akan menjadi kenyataan puluhan tahun kemudian. Sebuah kisah tentang janji yang dilupakan, murka yang terpendam, dan perjuangan rakyat untuk menuntut keadilan. Simak kisah lengkapnya di channel ini. Jangan lupa, bantu subscribe, like, dan share channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah aula seminar yang dipenuhi asap rokok dan aroma kopi, suasana politik di akhir 90-an terasa pekat. Debat panas tentang masa depan reformasi mendominasi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gus Dur, dengan sarung dan peci khasnya, duduk tenang. Senyumnya yang misterius tampak kontras dengan wajah tegang para politikus dan aktivis di sekelilingnya. Ia diberi giliran berbicara, dan seisi ruangan terdiam, menanti kebijaksanaan yang selalu keluar dari mulutnya. "Saya ini punya firasat," katanya, memulai dengan nada santai yang membuat sebagian hadirin tertawa. Firasat yang mungkin terdengar gila. Suatu hari nanti, anggota-anggota terhormat di DPR itu gajinya akan luar biasa. Jangan kaget kalau mereka bisa dapat 3 juta rupiah per hari. Tawa pecah, lebih keras dari sebelumnya. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menggelengkan kepala, menganggapnya lelucon terbaik hari itu. Namun, Gus Dur tak ikut tertawa. Matanya yang kabur menatap lurus ke depan, seolah melihat sebuah skenario yang hanya bisa ia saksikan. Sorot matanya yang biasanya penuh humor kini berubah, menjadi tajam dan penuh duka. Tawa di ruangan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang canggung. Semua orang merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar candaan. Seorang politikus senior di barisan depan berani bertanya, "Maksud Anda, Gus? 3 juta per hari, itu jumlah yang mustahil." "Mustahil?" "Iya," Gus Dur mengulanginya, suaranya pelan namun menusuk. "Tidak ada yang mustahil jika keserakahan sudah buta. Ketika kekuasaan lebih penting dari kesejahteraan rakyat, maka segala angka bisa jadi nyata." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan atmosfer yang dingin dan mencekam. Tawa yang tadi meriah kini membeku. Seorang mahasiswa aktivis yang duduk di belakang merasakan getaran aneh. Ia mencatat kata-kata itu di buku kecilnya, meskipun ia sendiri ragu. 3 juta per hari, angka itu terasa absurd, nyaris seperti fiksi ilmiah di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Namun, cara Gus Dur mengucapkannya, tanpa senyum sedikit pun, membuat kata-kata itu terasa seperti sebuah kutukan yang sedang dinubuatkan. Ketika Gus Dur selesai berbicara, ia tidak menanggapi pertanyaan lain. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang bukan lagi senyum humoris, melainkan senyum penuh misteri yang meninggalkan pertanyaan-pertanyaan besar di benak semua orang. Tidak ada yang tahu, bahwa firasat yang dianggap lelucon itu adalah sebuah peringatan yang akan menjadi kenyataan puluhan tahun kemudian, dengan konsekuensi yang jauh lebih dramatis dari yang bisa mereka bayangkan. Waktu berputar, membawa Indonesia ke era yang baru. Reformasi membawa serta janji-janji manis tentang transparansi dan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Namun, di balik jargon-jargon indah itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kesejahteraan rakyat memang meningkat, tetapi jurang antara mereka dengan para pemegang kekuasaan justru melebar. Ruang-ruang parlemen yang megah kini diisi oleh orang-orang yang semakin jauh dari realitas kehidupan masyarakat. Kutipan Gus Dur tentang gaji, 3 juta, perlahan dilupakan, atau setidaknya, dianggap sebagai sebuah humor tua. Tetapi di balik pintu tertutup, angka-angka itu mulai bergentayangan. Setiap tahun, ada saja tunjangan baru yang disetujui, fasilitas mewah yang ditambah, dan anggaran yang membengkak. Kenaikan-kenaikan ini selalu dibungkus dengan alasan yang masuk akal di atas kertas, tetapi dampaknya terasa sangat nyata. Pada satu masa, seorang jurnalis investigasi mencoba mengurai benang kusut anggaran ini. Ia menghitung, menjumlahkan, dan membandingkan. Hasilnya membuat ia terkejut. Total pendapatan harian seorang anggota dewan, yang mencakup gaji pokok, tunjangan komunikasi, tunjangan reses, dan berbagai fasilitas lainnya, nyaris mencapai angka yang pernah disebut Gus Dur. Ramalan yang dulu dianggap mustahil, kini hanya tinggal menunggu momennya untuk menjadi kenyataan. Berita itu sempat viral, tetapi cepat tenggelam. Publik,
yang lelah dengan janji-janji kosong, hanya bisa menghela napas pasrah. Mereka merasa tak berdaya, sementara mereka berjuang keras dengan upah minimum yang tak seberapa. Perwakilan mereka di ibu kota hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Rasanya seperti sebuah sandiwara pahit di mana para aktornya adalah mereka yang seharusnya melayani rakyat. Di tengah situasi ini, banyak yang mulai menengok kembali pidato-pidato lama Gus Dur. Mereka menontonnya di internet, berbagi potongan-potongan videonya, dan mulai menyadari, apa yang dulu dianggap lelucon ternyata adalah sebuah peringatan keras. Gus Dur tidak meramal dengan niat bercanda. Ia melihat sebuah pola yang mungkin akan terjadi jika kekuasaan tidak diimbangi dengan empati. Aktivis-aktivis muda, yang dulu tertawa mendengar ramalan itu, kini mulai merenung. Mereka sadar, bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari abainya para pemimpin terhadap nurani dan janji-janji yang mereka berikan. Angka yang fantastis itu bukan hanya sekadar jumlah uang, tetapi juga cerminan dari kegagalan moral para wakil rakyat. Kini, di balik tembok gedung parlemen, para anggota dewan terus berdebat tentang anggaran baru, tanpa menyadari bahwa di luar sana, sebuah kemarahan terpendam tengah menunggu percikan api. Gaji, 3 juta, itu, yang dulu adalah lelucon, kini menjadi sebuah bom waktu. Sebuah kenyataan yang akan meledak, mengubah segalanya, dan membuat mereka menyadari arti sebenarnya dari sebuah ramalan. Tahun 2025 menjadi titik kulminasi dari segala kegelisahan. Di tengah guncangan ekonomi global yang juga berdampak ke dalam negeri, pemerintah justru mengumumkan kebijakan yang membuat dada publik terasa sesak. Kenaikan tunjangan kinerja bagi para anggota dewan, yang jika diakumulasikan dengan seluruh pendapatan lainnya, membuat total penghasilan harian mereka secara resmi mencapai 3 juta rupiah. Angka yang dulu hanya bisikan, kini menjadi sebuah realitas yang dipajang di halaman depan surat kabar. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api yang menjalar. Di warung kopi, di stasiun kereta, di media sosial, satu nama menjadi bahan perbincangan, gaji 3 juta. Bagi buruh dengan upah minimum yang tak seberapa, angka itu terasa seperti sebuah penghinaan. Bagi petani yang kesulitan menjual hasil panennya, angka itu adalah sebuah lelucon pahit. Gaji itu bukan sekadar jumlah uang, ia adalah simbol dari ketidakadilan yang merayap, bukti nyata bahwa para wakil rakyat lebih peduli pada pundi-pundi mereka sendiri ketimbang nasib yang diwakilinya. Kemarahan publik, yang selama ini terpendam, kini menemukan wadahnya. Unggahan-unggahan di media sosial yang mengecam kebijakan itu viral dalam hitungan jam. Tagar-tagar berbau protes membanjiri lini massa. Video-video singkat yang membandingkan pendapatan anggota dewan dengan penghasilan harian masyarakat biasa menyentuh nurani banyak orang. Ruang publik seakan menjadi tungku yang siap meledak. Seorang orator mahasiswa, yang dulu mencatat perkataan Gus Dur, kini menyadari makna sebenarnya dari ramalan tersebut. Ia memimpin sebuah diskusi kecil di kampusnya. Gus Dur tidak meramal uangnya, ujarnya dengan mata berapi-api. Ia meramal murkanya. Ia melihat bahwa suatu hari nanti, ketidakadilan ini akan mencapai titik puncaknya. Dan itulah saatnya rakyat akan bangkit. Kata-katanya menyentuh hati para mahasiswa lain. Malam itu, di berbagai sudut kota, spanduk-spanduk sederhana mulai dibuat. Cat hitam dan putih menjadi alat untuk menyuarakan protes. Kata-kata yang dicoretkan di atas kain itu mencerminkan isi hati jutaan orang, rakyat kelaparan, DPR pesta pora, dan kembalikan nurani kami. Gerakan protes, yang mulanya spontan, kini mulai terorganisir. Kabar tentang rencana demonstrasi besar di depan gedung DPR mulai terdengar. Para aktivis mahasiswa dan serikat buruh dari berbagai kota berkomunikasi, menyatukan kekuatan. Mereka menyadari, ini bukan lagi tentang gaji semata, tetapi tentang martabat dan keadilan yang telah lama terinjak. Mereka tidak akan membiarkan wakil rakyat mereka terus berpesta di atas penderitaan orang lain. Keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji itu tidak hanya memicu protes. Ia membangkitkan sebuah kesadaran kolektif. Bahwa di balik ketenangan yang semu, ada kemarahan yang menunggu untuk dimuntahkan. Dan di tengah kegelapan, sebuah peringatan dari masa lalu kini menemukan makna yang paling dramatis. Api telah tersulut, dan angin yang kencang siap menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, namun amarah di hati ribuan orang justru membara. Dari berbagai penjuru kota, lautan manusia mulai bergerak. Mahasiswa dengan alma mater yang berbeda-beda, buruh dengan spanduk-spanduk lusuh,
dan aktivis yang membawa megafon, semua berbaur menjadi satu. Mereka bukan hanya sekadar kelompok-kelompok yang terpisah, mereka adalah gelombang protes yang siap menghantam tembok-tembok demokrasi yang dianggap rapuh. Lalu lintas di sekitar Senayan lumpuh total. Jalan-jalan yang biasanya dipadati kendaraan kini dipenuhi kaki-kaki yang berbaris, langkah-langkah yang mantap, dan tatapan mata yang penuh tekad. Di atas sebuah truk komando, seorang orator berseru, "Mereka bilang kita berlebihan. Mereka bilang ini hanya soal gaji. Tapi ini bukan hanya soal uang, ini soal harga diri." Teriakannya disambut sorak-sorai yang menggema, membuat gedung-gedung tinggi di sekitarnya seolah ikut bergetar. Di depan gerbang gedung DPR, barikade polisi sudah bersiaga. Namun, jumlah mereka tak sebanding dengan massa yang terus mengalir. Spanduk-spanduk besar dibentangkan, salah satunya berbunyi, "Gaji 3 juta. Rakyat butuh makan." Kalimat itu menjadi teriakan bersama yang diulang-ulang. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajah para anggota dewan yang mungkin saat itu sedang menikmati sarapan mewah di dalam gedung. Dari balik jendela-jendela parlemen, beberapa anggota dewan terlihat mengintip. Raut wajah mereka tegang. Ada yang panik, ada yang mencoba bersikap acuh tak acuh. Mereka melihat lautan massa yang bergelora, merasakan kebencian yang terpancar dari setiap poster dan spanduk. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar demonstrasi biasa, ini adalah puncak dari kemarahan yang telah lama mereka abaikan. Massa terus merangsek maju, mendesak barikade. Atmosfer yang awalnya terkendali mulai memanas. Beberapa demonstran mencoba merobohkan pagar, sementara yang lain terus menyuarakan orasi. Sebuah lagu protes dilantunkan, liriknya sederhana namun menusuk, "Di balik pintu-pintu kaca, kami di luar menderita. Gaji kami tak seberapa, gaji kalian melimpah ruah." Suara itu adalah suara rakyat yang merasa dikhianati. Malam mulai menjelang, namun semangat massa tak surut. Mereka menyalakan obor, membuat lautan cahaya yang menakjubkan di depan gerbang DPR. Setiap titik api adalah simbol dari harapan yang tak padam. Di tengah kegelapan, cahaya itu menjadi pengingat bahwa meskipun kekuasaan ada di tangan segelintir orang, kekuatan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk membatalkan sebuah kebijakan. Ia adalah pernyataan keras bahwa rakyat tidak akan lagi diam melihat wakilnya hidup dalam kemewahan di atas penderitaan. Di bawah temaram lampu jalan, demonstrasi ini bukan hanya menjadi sejarah, melainkan sebuah legenda baru tentang perjuangan untuk keadilan, yang dimulai dari sebuah ramalan yang dulu dianggap lelucon. Di tengah lautan manusia yang memadati jalanan, seorang pemuda bernama Rian, yang dulu mencatat ramalan Gus Dur di buku kecilnya, naik ke atas mobil komando. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan tekad yang membara. Ia mengambil megafon dan menghela napas panjang. Suaranya, yang pada awalnya serak, perlahan menjadi lantang dan jelas, menusuk ke telinga setiap orang yang hadir. "Teman-teman, rekan-rekan seperjuangan," serunya, "mungkin sebagian besar dari kita tidak hadir di seminar itu. Mungkin kita hanya mendengar ceritanya dari orang tua kita. Tapi saya ada di sana. Saya menyaksikan sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana Gus Dur meramal ini semua." Kerumunan terdiam. Nama Gus Dur membangkitkan ingatan kolektif yang dalam, sebuah nostalgia akan sosok pemimpin yang jujur dan berani. Rian melanjutkan, suaranya kini penuh emosi, mereka semua tertawa. Para politisi, para cendekiawan, mereka menganggapnya sebagai lelucon. Mereka pikir itu hal yang mustahil. Tapi Gus Dur tidak tertawa. Matanya tidak memancarkan humor, melainkan kesedihan mendalam. Ia mengangkat megafonnya lebih tinggi. Gus Dur tidak meramal dengan niat bercanda. Ia tidak sedang meramal angka. Ia sedang meramal moralitas yang akan runtuh. Ia melihat bahwa suatu saat, ketika para wakil rakyat lupa akan janji sucinya, mereka akan jatuh dalam lubang keserakahan yang dalam. Dan angka, 3 juta, itu, hanyalah cerminan dari jurang yang diciptakan oleh mereka sendiri. Pidato Rian tidak hanya menyuarakan kemarahan, tetapi juga mengajak semua orang untuk merenung. Ia mengaitkan setiap peristiwa yang terjadi, kenaikan gaji yang tak masuk akal, sikap acuh tak acuh dari para dewan, dengan peringatan Gus Dur di masa lalu. Kita ada di sini bukan karena kita benci. Kita ada di sini karena kita cinta pada bangsa ini. Kita ada di sini untuk membuktikan bahwa kita, rakyat, tidak akan membiarkan moral bangsa kita terperosok lebih jauh lagi. Pidato itu menyentuh hati banyak orang.
Beberapa mahasiswa yang awalnya hanya ikut-ikutan kini meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa perjuangan ini jauh lebih besar dari sekadar menuntut gaji. Ini adalah perjuangan untuk mengembalikan esensi dari demokrasi, untuk mengingatkan para wakil rakyat tentang siapa yang seharusnya mereka layani. Ketika Rian selesai berbicara, kerumunan menyambutnya dengan tepuk tangan dan teriakan, "Hidup rakyat!" yang menggema di seluruh area. Sebuah ramalan yang dulu dianggap fiksi, kini menjadi inti dari sebuah perlawanan. Kisah ini menjadi pelajaran yang berharga, bahwa sebuah peringatan dari orang bijak, meskipun terasa absurd pada awalnya, akan selalu menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan yang mengguncang. Hari-hari berikutnya menjadi saksi bisu kekuatan rakyat. Aksi massa tak hanya berhenti di Jakarta, tetapi merembet ke kota-kota lain. Gedung-gedung DPRD di berbagai daerah juga dipenuhi lautan protes yang menuntut hal serupa. Spanduk-spanduk dengan tulisan senada mulai menghiasi jalanan, seolah-olah seluruh Nusantara berbicara dalam satu suara, sebuah orkestra kemarahan yang membingungkan para elit politik. Di dalam gedung DPR, suasana berubah drastis. Rapat-rapat yang biasanya santai kini dipenuhi ketegangan. Para anggota dewan yang terbiasa duduk nyaman di kursi empuk mereka kini harus berhadapan dengan gelombang kritik tak henti-hentinya. Panggilan telepon dari konstituen berisi kecaman, komentar negatif di media sosial, dan wajah-wajah murka yang terpampang di televisi membuat mereka terpojok. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Upaya-upaya untuk meredam protes pun dilakukan. Beberapa anggota dewan muncul di media, berusaha menjelaskan bahwa kenaikan gaji itu sesuai prosedur dan demi menunjang kinerja. Namun, argumen-argumen tersebut terdengar hampa dan munafik di telinga masyarakat yang sudah terlanjur kecewa. Setiap kata yang mereka ucapkan justru memicu kebencian yang lebih dalam, seolah-olah mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Di tengah situasi ini, banyak yang mulai menengok kembali pidato-pidato lama Gus Dur. Di sebuah acara televisi, seorang pengamat politik memutar ulang klip video pidato Gus Dur di seminar itu. "Lihatlah mata beliau," kata pengamat itu. "Ada kesedihan. Beliau tidak menertawakan rakyat, melainkan menertawakan kebodohan kita yang membiarkan ini semua terjadi." Video itu menjadi viral, mengukuhkan keyakinan publik bahwa ramalan itu adalah sebuah peringatan, bukan sekadar candaan. Meskipun demo besar ini tidak serta-merta membatalkan kenaikan gaji tersebut, dampaknya sangat besar. Isu gaji itu kini menjadi momok yang akan menghantui setiap anggota dewan yang mencoba mencalonkan diri lagi. Mereka sadar bahwa suara rakyat, meskipun tidak selalu didengar oleh telinga mereka, kini terekam jelas dalam ingatan publik. Kisah tentang gaji fantastis itu menjadi sebuah noda yang sulit dihapus. Kisah ini tidak hanya tentang uang. Ia adalah cerminan dari kegagalan moral para pemimpin yang lupa bahwa kekuasaan datang dengan tanggung jawab besar. Ramalan Gus Dur, yang dulu dianggap lelucon, kini menjadi sebuah legenda. Sebuah pengingat bahwa keadilan dan empati harus selalu menjadi fondasi utama sebuah pemerintahan. Di balik tembok kokoh gedung parlemen, suara protes mungkin telah mereda. Tetapi gema dari teriakan-teriakan di jalanan akan terus bergema, mengingatkan semua orang bahwa kekuasaan tanpa nurani akan selalu memicu perlawanan. Dan disitulah, di tengah gema yang tak pernah mati, perjuangan untuk keadilan akan terus hidup.